Shalom, Ananda-ananda hebat. Sudah siap belajar ya kakak-kakak? Sebelum kita belajar pelajaran minggu ini, Miss Tina mengajak kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami siap belajar agama. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus berkati belajar kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelajaran ini hendak menjelaskan tentang makna doa dalam kekristenan dan sikap berdoa yang baik. Sebab dalam kekristenan, doa adalah sarana komunikasi manusia kepada Tuhan. Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, baik isi hati yang menyenangkan maupun tidak, atau mengungkapkan keinginan. Karena itu, doa menjadi cara mendekatkan hubungan manusia kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang mari kita mendalami cerita Alkitab. Silakan anak-anak ibu membaca dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Menurut anak-anak ibu, apa itu arti berdoa? Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Benar sekali, Nak. Jadi, dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kita kepada Tuhan, baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, maupun keinginan. Akan tetapi, berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarang, tanpa tujuan atau motivasi yang jelas. Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Dalam teks Alkitab yang kamu baca, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal tentang apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Contohnya doa Bapa Kami merupakan sebuah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan sekedar kata-kata yang diucapkan oleh mulut, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan.
anak-anak ibu bisa melihat, mempelajari beberapa unsur doa yang dapat kamu latih dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat dari doa Bapa Kami. Yang pertama, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, Bapa Kami yang di surga. Yang kedua, di dalam doa kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang dipakai Yesus dalam doa Bapa Kami adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Yang ketiga, di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Misalnya, dalam doa Bapa Kami, Yesus memakai kata-kata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam teks kitab Yakobus menegaskan, Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Karena itu, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Alkitab tidak mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap berdoa. Tetapi tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa itu sendiri. Karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu anak-anak ketahui tentang sikap berdoa dalam kekristenan. Bagaimana sikap berdoa dalam kekristenan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Sikap berdoa dalam kekristenan yang perlu kamu ketahui, yang pertama, hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau agar terlihat saleh. Anak-anak ibu bisa baca di Matius 6 ayat 6. Yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Kamu bisa baca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yang ketiga, tekunlah berdoa tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Keempat, dalam Alkitab ada beberapa contoh sikap badan dalam berdoa. Misalnya, berdiri, menengadah ke langit, merebahkan diri ke tanah, bersujud, dan lain-lain. Dan yang kelima, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja selain dalam ibadah yang kita lakukan di gereja. Kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Anak-anak, sekarang tuliskanlah doamu kepada Tuhan yang memuat ketiga unsur yang dibahas dalam doa Bapa Kami. Ada sapaan kepada Tuhan, pernyataan kemuliaan Tuhan, dan keinginan atau isi hati yang kamu sampaikan kepada Tuhan. Setelah selesai, berikanlah kepada gurumu untuk memeriksa karyamu tersebut. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan
untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan, atau keinginan dan harapan. Dan percayalah, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kakak-kakak, sebelum kita selesai, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih Engkau sudah memimpin dan menolong belajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.